Nah, muhasabah itu artinya adalah koreksi diri, kaji diri. Tentunya di situ nanti akan saya buat juga untuk keagamaan, yaitu hafiz Quran dan tahfiz Quran. Pemirsa, sekarang saya berada di Bukit Bendera, di mana saya bisa memandang lautan lepas Samudra Hindia yang dahulunya menjadi jalur pelayaran bangsa asing berabad-abad lalu di pantai barat Sumatera Utara. Dari kawasan ini, kita akan melihat sejumlah peninggalan bangsa asing di masa lalu dan melihat bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah dalam memetik sejarah untuk membangun peradaban mereka di masa kini. Namun tak ketinggalan, kita juga akan menikmati anugerah Tuhan berupa panorama pantai yang luar biasa indah ini, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan tim potret. Mine of Gems atau ladang permata. Begitu arti penamaan pada samudra terbesar ketiga di bumi yang diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Ratnakara. Samudra Hindia memiliki garis pantai sepanjang 66.562 km. Dan saat ini, saya berada di sepotong garis pantainya, menatap ke laut lepas dan menarik diri jauh ke masa lalu, di mana awal peradaban di pantai barat Sumatera Utara ini bermula. Inilah ladang permata, di mana para pelayar dunia berlabuh dan memburu hasil buminya seperti rempah dan emas. Sekitar abad ke-11, Imperium Kerajaan Portugis yang menguasai perdagangan rempah di dunia bertekad untuk menguasai daerah penghasil rempah di Nusantara. Tak cukup hanya dengan menguasai Maluku, Portugis juga mengekspansi daerah penghasil rempah lainnya. Maka pada tahun 1492, bertepatan pada hari lahirnya Yesus Kristus, mereka berlabuh di garis pantai yang kemudian daerahnya mereka namakan sebagai Natal. Pada masa kedatangan mereka, di daerah ini telah berdiri kerajaan Rananata dari Minangkabau. Negerinya makmur, hasil buminya melimpah, tak hanya dari tanaman rempah seperti cengkeh, tetapi juga emas. Kemasyhuran daerah ini rupanya terdengar pula oleh bangsa Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. William Marsden, seorang cendekiawan Inggris yang bergabung dalam salah satu kongsi dagang di Hindia Belanda, menulis buku The History of Sumatra tahun 1788. Dalam bukunya, ia menyebut bahwa Natal adalah basis perdagangan yang strategis. Ya, tentu saja. Selain menjadi bandar niaga tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang, daerah ini juga menjadi penghasil rempah, terutama cengkeh. Dan tanahnya juga mengandung emas dengan kualitas terbaik. Sampai sekarang pun, tanah di daerah ini masih banyak mengandung emas.
Sisa peradaban bangsa asing di kawasan yang dahulunya menjadi basis pemerintahan Hindia Belanda di wilayah pantai barat Sumatera Utara masih dapat kita jumpai. Di alun-alun yang terletak di dekat pantai terdapat sebuah meriam Raffles. Lokasi ini dahulunya merupakan bekas benteng yang digunakan kolonial untuk menghadapi musuh yang datang dari laut. Peninggalan lainnya yang menjadi bukti betapa pentingnya daerah ini bagi penguasa ketika itu adalah keberadaan sejumlah benteng yang saat ini terdapat di tepi pantai dan pemukiman. Sejarah perdagangan dunia tersebut membawa corak baru pada peradaban di kawasan pantai barat Sumatera Utara. Sebagai pusat perdagangan, Natal menjadi begitu ramai, terutama ketika perkebunan kopi berkembang pesat di bumi Gordang 9. Maka untuk mengurusi pemerintahan dan perdagangan di sini, pemerintah Hindia Belanda mengutus Edward Dausdekker atau yang dikenal dengan Multatuli untuk menjabat sebagai kontrolir. Jejak keberadaannya yang masih dapat kita jumpai saat ini adalah sebuah sumur yang dahulu merupakan bagian dari rumahnya. Rupanya, Dekker memiliki hati yang begitu halus. Ia tak sanggup melihat penjajahan yang dilakukan oleh bangsanya pada orang-orang pribumi. Ia lalu menuangkan kegelisahannya dalam buku berjudul Max Havelaar atau Aku Sudah Banyak Menderita. Karena pemikirannya tersebut, Multatuli lantas dianggap pengkhianat oleh bangsanya sendiri, namun menjadi pahlawan di negeri ini. Pemikirannya telah mendorong lahirnya politik etis atau balas budi yang seharusnya dilakukan pemerintah Belanda untuk kaum pribumi yang tanahnya mereka jajah. Kebijakan itulah yang akhirnya membuka pintu pendidikan di Nusantara. Natal tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat pendidikan di kawasan pantai barat Sumatera Utara. Dari Kecamatan Natal yang memiliki potensi wisata sejarah dan budaya, saya kemudian menyusuri garis pantai Samudra Hindia yang secara administrasi dipecah dan menjadi Kecamatan Muara Batanggadis. Di sini, terdapat sebuah pemukiman tradisional yang dahulunya juga pernah berdiri sebuah kerajaan kecil. Pak, ini menarik sekali. Tadi begitu masuk, melihat ada kampung tradisional, ini Batu Mundom begitu. Kayaknya sudah sangat tua ya Pak ya, kalau untuk secara usia. Kalau sejarah sendiri bagaimana ini Pak, desa Batu Mundom? Kalau sejarah desa Batu Mundom, inilah masuk desa kerajaan. Ada dua raja yang memimpin sini dulu, namanya pertama Hamzah Jamba, yang kedua Ma Adam Siregar, raja kedua, baru diganti dengan ketua kampung, baru kepala desa. Rumah kerajaan masih ada bekas di sini, masih ada tinggal puing-puingnya, masih saya tengok nanti. Jadi itu Mundom, orang berinisiatif Batu Mundom itu batu yang tinggi di sana. Sebenarnya bukan. Mundom itu dalam arti sejarah, kecantikan, keindahan. Jadi kalau orang tua kita dulu bercerita, Batu Mundom itu adalah batu kecantikan. Adanya di bawah laut. Di bawah laut dekat muara. Apabila hari cantik, hari gelombangnya bagus, cuaca bagus, itu surut pasang, itu batu nampak. Batunya indah, batu keindahan. Jadi nenek kita cerita sama kita itu batu keindahan. Nah, itu arti Mundom. Nah, kalau saya ini dari luar Mandailing Natal mendengar kata Batu Mundom itu terkenal dengan pantainya Pak. Ya. Kayak gitu. Potensi yang dimiliki desa ini luar biasa, ternyata memiliki panorama pantai yang sangat indah, ada juga pulaunya begitu. Nah itu bagaimana Pak kalau untuk pariwisatanya sendiri seperti apa? Kalau sampai sekarang belum terjamah, belum tersentuh, artinya masih dalam keadaan perawan itu Bu Lili. Hanya dipergunakan masyarakat hanya untuk cari kehidupan, cari ikan, berusaha untuk sehari-hari, tapi untuk wisata belum. Semenjak saya menjabat 2017, saya coba kembangkan itu, ada dermaga Tambatan Perahu di Pulili, akan kita kembangkan untuk wisata pantai. Karena pantainya sangat indah, ada juga namanya Teluk Selatan, itu sangat teduh, ikannya bagus, besar, dan sudah berapa wisata lokal kita bawa.
dan berkesan dengan baik. Cuman yang jadi masalah kami masalah akses. Akses jalan ke desa kita sangat jauh. Tapi ada alternatif yang kami rintis kemarin sama anggota DPRD Komisi 3, Aik Rambe. Nah, hanya 7 km. Jadi jalan negara yang dibangun sekarang ke desa kami ini sangat tidak tersentuh. Desa Batu Mundom seolah tak terjamah modernitas. Namun, bukan berarti wawasan masyarakatnya tertutup pada dunia luar. Mereka mengetahui apa saja yang terjadi di luar sana. Tetapi, mempertahankan jati diri dan warisan budaya leluhur adalah sebuah keharusan. Mereka tidak kalah oleh gempuran peradaban modern. Lihatlah, rumah-rumah mereka masih sama bentuknya sejak awal leluhur mereka membuka pemukiman di sini. Bahkan tampaknya, budaya asing yang dibawa oleh para pelayar Eropa di sepanjang garis pantai mereka pun tak dapat mengusik identitas budaya setempat. Bagi saya, ini merupakan hal yang sangat menarik. Mereka mampu mempertahankan jati diri dan tidak menggadaikannya dengan budaya asing. Dari pemukiman, sekarang mari kita beranjak ke garis pantai barat yang teritorinya merupakan milik Desa Batu Mundom, pemirsa. Pemirsa, siapa sangka di Desa Batu Mundom yang berada di tengah perkebunan seperti tadi tuh, terdapat sebuah surga tersembunyi seperti ini, pemirsa. Lihat, wah, indah luar biasa. Dan di sebelah sana terdapat sebuah pulau bernama Pulau Ilik. Nah, bagi Anda yang mengaku sebagai pencinta pantai, ini adalah surga buat Anda dan Anda harus datang ke sini, pemirsa. Sejenak, saya melepas pandangan jauh ke Samudra Hindia yang seakan tak berbatas. Di benak terlintas bayangan akan masa lalu ketika kapal-kapal besar milik pengarung samudra dengan gagah berlayar dan melemparkan sahu mereka ke daratan. Barangkali mereka sama seperti saya, yang tak ada habisnya mengagumi keindahan alam pesisir yang dianugerahkan Tuhan untuk bangsa ini. Desa Batu Mundom dan pantainya yang memikat. Sekarang saya akan mengajak Anda menuju satu titik garis pantai barat lainnya yang juga akan membuat Anda berdecak kagum. Dan pemirsa, inilah Pantai Badaun. Panorama segaris bibir pantai yang terlukis elok dengan bebatuan granit besar. Ombak lautan lepas tampak mengganas menghantam bebatuan tersebut. Namun buihnya terhempas dengan lembut di dasar pasir bibir pantai. Pantaslah jika para penjajah di kala itu bersikeras untuk merebut dan menguasai wilayah ini dengan cara menindas kemanusiaan di masa lalu. Dari garis pantai Samudra Hindia yang sungguh memesona, saya penasaran untuk melanjutkan sedikit perjalanan menuju wilayah perbatasan Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan
yang akses jalannya sudah sangat baik. Kabarnya di sini terdapat satu pemandangan alam yang tidak boleh saya lewatkan. Dan pemirsa, betullah ternyata kabar tersebut. Inilah keindahan bentang alam yang merupakan perpaduan apik antara Danau Aek Marambe dan bukit-bukit hijau yang mengelilinginya. Keberadaan Bandar Niaga di garis pantai barat membuat para kolonial melangkah lebih jauh ke pedalaman bumi Mandailing. Sebuah daerah berhawa sejuk yaitu Kota Nopan, mereka membangun jejak peradaban. Terlihat dari bangunan-bangunan tua khas Eropa yang kini masih berdiri di kota kecamatan yang namanya berasal dari kata Huta Hornopan yang berarti tempat persinggahan malam. Di sini pula bibit-bibit perlawanan dari Bumi Putra bergolak. Hati mereka kian terusik ketika kolonial Belanda meluaskan kekuasaan dan monopoli mereka terhadap sumber daya alam setempat. Nama-nama para pejuang kemerdekaan tersebut terpahat di sebuah tugu batu yang berada di halaman pesanggerahan Kota Nopan. Berlanjut ke arah timur, saya mengajak Anda berkunjung ke pusat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, yaitu Panjabungan. Wilayahnya dibelah oleh Sungai Batang Gadis, yang di dalamnya terkandung material emas. Hal ini tentu sungguh menggoda bagi kolonial Belanda. Maka dari pelabuhan Natal, mereka memasuki bumi Mandailing dan memperbanyak pundi-pundi keuangan di negeri Ratu Wilhelmina tersebut dari sektor lainnya selain emas, yaitu perkebunan kopi. Sebuah perusahaan bernama NHM milik Raja Belanda yaitu Willem I membudidayakan tanaman kopi Arabica yang mereka bawa dari Pulau Jawa. Tahun 1840, pemerintah Hindia Belanda menanam kopi di perbukitan Barisan di wilayah Pakantan. Beberapa tahun kemudian, ekonomi dunia mulai melirik potensi komoditas yang satu ini. Terlihat sejak William Ukers dalam bukunya tentang kopi, menempatkan kopi Arabica Mandailing pada harga tertinggi di masanya. Dan akibatnya, perbudakan atau kerja paksa di daerah ini pun makin menjadi. Berabad telah berlalu, masa kejayaan bangsa Eropa telah usai di negeri ini. Kini adalah masanya bagi daerah yang memiliki peradaban besar di masa lalu ini untuk menjemput kejayaannya. Dari puncak muhasabah, yang berarti tempat untuk merenung dan introspeksi diri, saya melepaskan pandangan ke tanah bertuah bumi Gordang Sambilan. Di hadapan saya berdiri sebuah kota yang diapit oleh wilayah perbukitan dan juga hutan. Di sanalah ekonomi masyarakatnya bergerak. Di bidang perkebunan, salah satunya adalah kopi Mandailing yang mendunia itu. Betapa arifnya masyarakat Mandailing dalam menjaga alam mereka.
Bapak bercermin dari sejarah di masa lalu, masuknya bangsa-bangsa asing ke pantai barat Mandailing Natal itu menandakan bahwa daerah ini, bangsa ini memiliki sejarah yang cukup besar dalam peradaban. Nah, ke depannya Bapak berencana seperti apa untuk membangun peradaban Mandailing Natal di masa saat ini? Terima kasih. Itulah yang sedang saya perbuat. Mandailing Natal terkenal karena agama. Mandailing Natal terkenal karena adat budaya. Oleh karena itu keduanya harus sejalan, harus seiring sejalan saya kembangkan. Seperti Bagas Godang yang ada arah ke Kota Nopan. Untuk bisa semua anak-anak nanti belajar kembali adat budaya. Selesai Bagas Godang ataupun rumah adat yang ada di samping jalan raya ini, tiada hari di Penyambungan tanpa gordang sambilan, tiada hari tanpa menortor yang akan saya gilir dari seluruh sekolah yang ada di sekitaran Penyambungan. Nah, muhasabah itu artinya adalah koreksi diri, kaji diri. Tentunya di situ nanti akan saya buat juga untuk keagamaan, yaitu hafiz Quran dan tahfiz Quran. Sebagai pendukung bahwa Mandailing Natal itu terkenal karena agama. Oleh karena itu, saya sangat berharap muhasabah ini nanti menjadi ikonnya Madinah dalam pembinaan keagamaan. Marilah kita contoh Bali. Bali itu dikunjungi orang karena aman. Bali itu dikunjungi orang karena ramah. Bali itu dikunjungi orang karena tidak mengecewakan turis, tidak pernah mengecewakan pendatang. Mari kita hormati pendatang itu, karena mereka itu yang membawa rezeki buat kita yang bisa kita pergunakan untuk hidup dan kehidupan dan untuk menyekolahkan anak-anak kita semua. Inilah yang saya harapkan, kehadiran daripada Bapak Menteri Pariwisata yang insya Allah saya dapat berita dari Pak Menko Perekonomian. Bapak Menteri Pariwisata juga akan ke Mandailing Natal. Saya harapkan bisa dibenahi semua karena banyak sekali seperti yang Dai TV lihat, terutama di Pantai Barat itu sangat indah lokasinya, sangat bagus, sangat potensi. Malah ada yang seperti Raja Ampat di sana. Tentu ini apabila kita benahi bisa menjadi andalan pariwisata nasional yang bisa mendatangkan devisa, yang bisa mendatangkan uang baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat sendiri, sehingga bisa tertolong, bisa terangkat perekonomian masyarakat. Mandailing Natal memiliki kekayaan alam yang melimpah dan masih begitu terjaga. Bukit-bukit hijau menjulang gagah. Hutan-hutan lestari menghampar bak permadani. Dengan bijaksana, mereka mengikat diri pada alam. Pembangunan selaras alam. Begitulah kabupaten ini membangun peradabannya. Peradaban modern tidak menghilangkan jati diri mereka. Tanpa mengorbankan esensi budaya dan alam, mereka terus maju sebagai bangsa yang besar. Sampai jumpa lagi dalam episode potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.